Ramai juga guys. Rom 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 pit 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 mogok. Engine-nya mogok geng ya kan. Hey kawan, ini Wak Loncong. Aku perkenalkan dari seberang, ayu eratkan jalinan persahabatan. Ya what's up re. Assalamualaikum. Kenapa saya gelak lihat muka saya sendiri? Assalamualaikum re. Ya what's up. Ya what's up re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi. Ada saya di sini Wak Loncong. Salam Loncong. Hiya hiya hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Kenapa saya pakai helmetnya ini ya? Kalau di Malaysia apa istilahnya ya? Helmet. Apa geng? Istilah lain dari helmet ya. Mungkin boleh komen di ruang komentar. Kenapa saya memakai helmet? Helmet anak saya pula nih yang saya gunakan guys ya. Karena ada satu request dari Instagram guys yang minta saya untuk mereview kenapa ramai orang Malaysia suka jadi mat rempit. Saya jadi teringat masa muda dulu guys. Memangnya kalian saja yang jadi mat rempit guys? Saya pun tidak. Tak, saya takut guys ya, takut jadi mat rempit ya kan, karena resikonya udah pasti accident guys. Itu seram guys ya. Bukan saya, tetapi lebih kepada masa lalu saya, yaitu ex saya. Nanti saya ceritakan di last video. Penasaran? Tertanya-tanya seperti apa kisahnya? Tonton sampai dengan selesai. Nah, oke. Kembali ke topik yang akan kita ulas hari ini guys. Kenapa ramai orang Malaysia suka jadi mat rempit? Biar betul guys, biar betul. Karena guys, setahu saya ternyata rempit itu ada maknanya, ada istilahnya, dan itu ada singkatannya guys. Rempit, REMPIT. Remaja enggan mengikuti peraturan isyarat trafik, yang lebih disebut rempit. Itu maksudnya. Kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa video ulasan dari Ras Daniel. Biar betul guys, kalian dulu sering jadi mat rempit dulu masa lalu kalian ya. Kita akan coba geng yang nonton bersama-sama seperti apa videonya. Dan why kenapa Red Malaysia suka jadi mat rempit, dan hubungannya apa nih dengan masa lalu Wak Loncong dulu guys ya. Bukan saya yang jadi mat rempit, tapi ex saya dulu. Jauh sebelum jumpa Kak Loncong guys ya. Oke guys, kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa video dari Ras Daniel. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Dan biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Kalian check out lah ya, terlalu kalau kalian tak check out guys ya. Ini saya sakit nih ya, guna helm anak ini ya. Kecil guys, sempit sangat nih. Oke, kita coba nonton geng sama-sama seperti apa videonya. Kenapa ramai orang Malaysia suka jadi mak rempit? Mak rempit ialah fenomena sak budaya samseng jalanan Malaysia yang muncul sekitar 1990-an, melibatkan sekumpulan remaja berundur haram style atau menunggang motosikal secara berbahaya, terutamanya kapcai di pusat bandar pada waktu malam. Fenomena ni berakar daripada budaya motosikal, keseronokan murahan dan sering dikaitkan dengan masalah sosial, laku musnah dan gangsterism. Asal usul perkataan Wait, kejap. Apa ini? Alamak. Astagfirullah. Oke. Next.
Tak payah kita ulas guys. Next video. Ada satu jawapan rasmi yang betul-betul disahkan, tapi kebanyakan orang setuju ia datang daripada bunyi gaya tunggangan motosikal itu sendiri. Perkataan ini dipercayai muncul dari tiruan bunyi bila enjin motor kapcai yang diubah suai, diperah habis-habisan akan berbunyi macam rum rum. Oh. Bunyi ni Rem 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 pit 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 mogok. Engine-nya mogok geng ya kan. Awalnya rem 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 pit 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 pit. Oke, kita lanjut lagi guys. datang daripada enjin yang dipulas laju, exhaust bising dan gear yang ditekan agresif. Lama-lama bunyi itu jadi identiti dan orang muda guna perkataan rempit untuk merujuk kepada penunggang yang suka buat benda tu. Selain itu, ada juga teori yang kata rempit datang daripada bahasa Pasar Melayu sendiri yang menggambarkan tindakan merempit sebagai menunggang secara melulu, agresif dan berbahaya. Macam memotong sana sini, mencelah trafik dan memecut tanpa kawalan. Maksudnya, walaupun asal dia mungkin dari bunyi enjin, lama-lama perkataan tu berkembang jadi kata kerja merempit dan juga label untuk individu mat rempit. Contoh stunt yang sering dilakukan seperti wheelie, Superman, wikang. Fenomena mat rempit di Malaysia sebenarnya bukan sekadar isu nombor haram, tapi satu subculture yang terbentuk secara perlahan sejak beberapa dekad lepas. Asal-usulnya boleh dikesan sekitar era 1980-an hingga 1990-an apabila motosikal kapcai menjadi semakin mampu milik untuk golongan muda, terutamanya di kawasan bandar dan pinggir bandar. Satu soalan untuk kalian guys ya. Jika kita berbicara about tentang mat rempit, itu kan antara generasi saya dulu lah geng ya, 1990 atau maybe 1970-an lah guys ya. Kalau generasi milenial zaman sekarang ini macam mana guys? Apakah masih ada mat rempit atau macam mana nih geng? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Kita lanjut lagi. Model seperti RZ atau EX5 bukan je murah tetapi juga ringan dan mudah diubah suai. Pada waktu malam, jalan raya yang lengang mula dijadikan lita tidak rasmi untuk menguji kelajuan dan keberanian. Pada awalnya mungkin sekadar suka-suka, tapi lama-kelamaan ia berkembang menjadi satu identiti. Ada geng, ada kawasan, ada hierarki. Dari situ, aktiviti ini bukan lagi sekadar perlombaan tetapi satu gaya hidup yang datang dengan simbol status, pengaruh dan pengiktirafan dalam komuniti mereka sendiri. Selain berlumba, mereka sering dikaitkan dengan pergaduhan, kecurian motosikal, buli jalanan dan melanggar undang-undang lalu lintas. Jangan nakal guys. Kombinasi faktor yang menjadikan budaya ni lebih menonjol berbanding sesetengah negara lain. Akses kepada motosikal yang murah menjadikan hampir sesiapa je boleh terlibat, berbeza dengan kereta sport yang mahal dan eksklusif. Oi, mak rempet. Lain kali kalau tak ada duit, jangan nak betting dengan orang. Lain kali kalau tak ada duit, jadi mak rempet ajalah. Bahan pula, struktur jalan raya di Malaysia terutama lebuh raya yang panjang, lurus dan kurang sesak pada waktu malam, secara tak langsung menyediakan ruang untuk aktiviti ini berlaku. Dari sudut sosial, sebahagian golongan muda mungkin kekurangan alternatif hiburan atau platform untuk menonjol diri secara positif. Bila tak ada saluran seperti sukan bermotor rasmi atau aktiviti komuniti yang menarik, rempit menjadi jalan mudah untuk melepaskan tenaga, tekanan dan keinginan untuk diiktiraf. Dalam dunia ini, keberanian dan kelajuan diterjemahkan sebagai kekuatan dan siapa yang paling berani atau paling ekstrim akan mendapat tempat tertinggi dalam hierarki sosial mereka. Ramai juga guys. Dari perspektif psikologi dan biologi, tarikan terhadap aktiviti merempit berkait rapat dengan cara otak manusia bertindak balas terhadap risiko dan ganjaran. Apabila seseorang menunggang laju melakukan aksi berbahaya atau berlumba dengan orang lain,
badan akan menghasilkan lonjakan hormon seperti adrenalin Ya. yang meningkatkan degupan jantung dan fokus. Ya, Dalam ya, masa ya. yang sama, Oh, ini otak Superman. melepaskan dopamine, iaitu bahan kimia yang memberikan rasa seronok dan puas. Kombinasi ini menghasilkan satu high yang suka digantikan dengan aktiviti biasa. Lebih menarik apabila seseorang menang perlumbaan atau mendapat sorakan daripada orang sekeliling, kesan ganjaran menjadi lebih kuat. Okey. Ini film Mata Rempet. PGS 9234 Waktu 5Z Color merah punya. Lama kelamaan, otak mula mengaitkan risiko tinggi dengan kepuasan tinggi, menjadikan aktiviti ini seakan-akan ketagihan. Oh, Faktor hormon ketagihan. seperti testosteron juga memainkan peranan, terutamanya dalam mendorong tingkah laku berani dan keinginan untuk menunjukkan dominasi dalam kalangan lelaki muda. Oh. Pernah tak terfikir juga kenapa ada perempuan yang minat sangat dengan mak rempit ni? Nah, Sampai itu. dia jadi minah rempit. Isu kenapa minah rempit. setengah perempuan tertarik dengan mak rempit hingga muncul istilah minah rempit boleh dilihat dari beberapa sudut. Dari segi psikologi sosial, individu yang berani mengambil risiko sering dilihat sebagai lelaki yakin dan berkarisma walaupun tingkah laku mereka bahaya. Oke. Kenapa saya pause tiba-tiba? Aku jadi teringat ex aku dulu, guys. Ex aku minah rempit, tapi boyfriend dia bukan mat rempit. Malah saya nih. Ya, dulu saya ya nantilah. Nanti aku ceritain. Nanti ya di rilis video. Oke, kita lanjut lagi. Teks komuniti rempit, lelaki yang paling berani atau paling terkenal biasanya mempunyai status tinggi dan ini secara tidak langsung menarik perhatian. Selain itu, pengalaman yang ditawarkan seperti menunggang laju pada waktu malam dengan suasana yang penuh adrenalin boleh mencetuskan emosi yang kuat dan emosi yang intens. Emosi ini kadang-kadang disalah tafsir sebagai tarikan atau keseronokan. Faktor persekitaran juga sangat penting. Kalau seseorang dibesarkan atau berkawan rapat dengan individu dalam budaya ni, kecenderungan untuk terlibat akan meningkat kerana ia menjadi sesuatu yang normal dalam kelompok sosial mereka. Saya ingat saya nak makan buah lah, Wak. Film apa nih? Buah apa pula? Petang-petang macam ni, Bi. Awak tengok apa? Ih, gatal baby ni. Yang menariknya, gatal ini ya. seperti ini bukan Nakal. unik dekat Malaysia je. Dekat Indonesia terdapat budaya balap liar yang Ya, ini. melibatkan motosikal kecil dan perlumbaan jalanan pada waktu malam. Di ini Thailand, kumpulan remaja juga sering terlibat dalam aktiviti lumba haram dengan elemen geng dan identiti yang kuat. Di Brazil pula, budaya growl menekankan aksi stunt seperti wheelie di jalan awam, manakala di United States, street racing lebih sinonim dengan kereta berkuasa tinggi. Walaupun bentuk dan kenderaan mungkin berbeza, asasnya tetap sama. Keinginan untuk merasai kelajuan, mencabar bahaya dan mendapatkan pengiktirafan sosial. Mencari jati diri, intinya seperti itu, guys. Makanya saya sendiri pun jujur ya, sama sekali tak ada keberanian atau mental untuk masuk dalam lingkaran mat rempit. Karena apa? Karena resikonya itu, guys, serius ya, masa muda dulu. Jadi saya waktu masa itu muda, saya benar-benar seorang yang apa ya istilahnya itu, sama sekali tak nak, guys ya, sama sekali tidak mau masuk ke dalam dunia mat rempit karena resikonya itu, guys ya. Resikonya karena jujur saya dulu juga ramai sekali punya kawan-kawan mat rempit berakhir di hospital. Nasib baik masih ada yang hidup. Ada banyak juga yang sudah meninggal. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir, guys, alamak, jadi takut, guys, kalau saya sendiri ya takut. Tapi anehnya dulu saya sempat kenal jumpa dengan awek ya, ex lah, guys. Jauh sebelum saya jumpa Kak Lonjong ya, dia juga minah rempit. Tapi minah rempitnya dia ini agak lain. Nantilah saya ceritakan nanti lah ya, nanti. Kita lanjut lagi.
Kesimpulannya, budaya merempit ni wujud hasil gabungan faktor ekonomi, sosial, psikologi dan biologi. Ia bukan sekadar aktiviti haram, tapi satu bentuk ekspresi diri bagi setengah golongan muda yang mencari identiti, keseronokan dan tempat dalam masyarakat mereka. Selagi faktor-faktor ni masih wujud, macam akses mudah motosikal, kekurangan alternatif dan sistem ganjaran dalam otak yang menguatkan tingkah laku berisiko, fenomena ni akan terus hidup walaupun pelbagai usaha telah dibuat untuk membendungnya. Jadi, macam mana pula dengan pendapat anda? Adakah anda merupakan salah seorang mak rempit di Malaysia? Cuba komen dekat bawah. Oke, itu dia. Satu ulasan dari mat rempit. Sorry bro, maksud saya Ras Daniel ya. Itulah ulasan dari Ras Daniel. Ulasan mat rempit. Aduh ya. Jadi guys, ya kesimpulannya adalah apa ya? Budak-budak lah guys, biasalah ya, namanya anak muda kan. Aduh, ini by the way saya lepas dulu guys. Serius, sakit saya dari tadi kenakan ini. Ya, namanya anak-anak, budak-budak pada masa itu kan apa ya? Mereka itu mencari jati diri guys. Nah ya, butuh pengakuan, bukan butuh pengakuan, butuh pengakuan guys ya. Budak remaja nak tunjuk hebat ya kan itu. Tapi kalau saya sendiri jujur tidak ada keberanian guys ya, apalagi join dengan gangster seperti itu, karena resikonya apa geng? Nyawa. Resikonya nyawa guys ya itu. Lalu soalannya, dulu Wak Lonjong apa yang diminati masa muda dulu? Saya adalah anak band guys, serius. Gini guys, wah gitar saya boleh, drum saya boleh guys ya. Sombong amat. Jadi mungkin minat saya kepada musik masa muda dulu, bukan sesuatu yang mat rempit, bukan. Tapi ramai juga guys kawan-kawan saya dulu yang jadi mat rempit, minat rempit banyak juga, ramai juga. Salah satunya adalah ex girlfriend saya dulu. Tapi rasa-rasanya ini agak lain macam dia nih guys ya, agak berbeda karena tak pastilah ini sebutnya apa ya. Dia bukan gangster, bukan, tapi dia minah rempit. Minah rempit itu apa ya maknanya kalau di Malaysia ya? Minah rempit ini berarti pacar mat rempit atau bagaimana guys? Karena setahu saya dulu ex saya guys, dia sangat meminati otomotif, terutama motosikal ya. Kenapa dia boleh seperti itu? Karena bapak dia adalah seorang pelumba, seorang pembalap ya, mantan atlet pelumba motosikal sport ya. Itu guys. Jadi akhirnya dia mungkin terinspirasi. Jadi ex saya dulu ini tuh sangat suka sekali bawa motosikal, entah itu mungkin motosikal sport atau intinya yang ada koplingnya itu guys ya. Zaman dulu di tahun 1980 ya, masa-masa di university, college ya, kuliah, sangat jarang sekali perempuan membawa motosikal yang ada koplingnya seperti itu. Biasanya kaum lelaki guys ada kopling kan. Nah, jadi kalau kita sebut itu dekat Indonesia itu sepeda motor lelaki atau motosikal yang khusus untuk lelaki guys. Sangat jarang sekali, bahkan tidak ada ya wanita yang boleh guna motor yang ada kopling seperti itu guys. Nah, kalian paham maksud saya ya? Itu guys. Nah, dia itu sangat apa ya? Suka sekali, meminati sekali yang namanya modifikasi motosikal, dari mungkin rim ya, ban dari motosikal itu, mungkin exhaust ya kan. Tapi dia tidak tergabung dalam gangster. Dia suka sekali modifikasi karena hanya untuk perlombaan. Nah, jadi ada ajang festival lah guys ya, dilombakan. Itu sering sekali dia dapat juara 2, juara 1 ya, dari modifikasi motosikal itu. Ya, wanita ini guys ya, wanita. Nah, itu kalau macam itu macam mana geng maknanya? Dia
layak disebut minah rempit atau hanya seorang wanita yang suka modifikasi motosikal? Nah ini kawan-kawan boleh komen di ruang komentar ya kan. Itu jadi pacar dia zaman dulu ya nggak ada yang mata rempit tuh nggak ada guys, atau gangster tuh nggak ada ya, karena dia dari keluarga yang alim juga, taat agama juga guys ya. Itu jadi dia lebih suka dengan lelaki yang boleh bermain musik macam Wak Loncong dulu. Nah itu geng ya. Sombong amat. Nah itu berarti kalau macam itu gimana guys? Layak disebut minah rempit atau hanya seorang wanita yang suka dengan otomotif atau macam mana? Nah ini kalian boleh komentar ya. Oke, satu pesanan untuk kita semua guys ya, bahwasanya boleh kita lepak-lepak, jumpa kawan-kawan, istilahnya membuat gangster. Tapi zaman sekarang gangster itu saya rasa tak semua gangster itu jahat, tak semua gangster itu nakal. Ada beberapa gangster-gangster atau community motosikal. Nah, macam di Terengganu, saya pernah nonton guys ya. Jadi mereka ada majelis ya, dikumpulkan mungkin ada dari Negeri Sembilan, Johor atau Melaka datang ya di Terengganu, mereka mengadakan event besar. Nah, jadi trennya positif, bukan mengadakan perlombaan di jalanan yang ilegal sampai harus berurusan dengan pihak penguasa. Jangan seperti itu ya. Jadi lebih tren lagi positifnya, kumpul-kumpul ya, saling sharing ya dengan community tersebut. Mungkin itu lebih oke itu guys ya. Itu lebih oke. Dan lagi guys ya, tidak membahayakan nyawa guys. Serius geng ya. Kita hidup sekali, kita boleh kehilangan nyawa hanya karena hobi yang seperti itu ya. Alright, gimana geng ya, menurut komentar kalian boleh komen di ruang komentar. Oke guys, seperti itu sudah untuk video kita kali ini geng ya. Thank you sudah nonton, dan minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lakukan sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye. Rem 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 pit pit pit. Hey kawan, ini Wak Loncong. Aku perkenalkan dari seberang, ayo eratkan jalinan persahabatan.